Perkenalkan, nama saya Puja Lesti Silaban, kelas 10 PS2, saya sekolah SMA Negeri 1 Pasar Tobing, yang membuat tugas tentang sejarah dan perkembangan Kota Barus. Pada abad ke-7 Masehi, agama Islam telah ada di Barus, kota tertua yang terletak di pesisir Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Barus menjadi pintu masuknya Islam di Indonesia, jauh lebih tua dari sejarah Wali Songo, penyebar agama Islam di tanah Jawa pada abad ke-14 Masehi. Literatur sejarah banyak menyebut bahwa agama Islam di Indonesia pertama kali hadir di Barus. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan makam tua di kompleks pemakaman Mahgali Barus pada abad ke-7. Di batu nisannya tertulis Syekh Rukunuddin wafat pada tahun 672 Masehi atau 48 Hijriah, menguatkan adanya komunitas muslim pada saat itu. Barus berjarak 290 km dari kota Medan, ibu kota Sumatera Utara. Jika ditempuh melalui jalur darat memakan waktu 7 jam perjalanan. Dari kota Sibolga butuh waktu perjalanan darat sekitar 2 jam saja. Barus merupakan tempat sejarah atau saat ini menjadi salah satu wisata regili di Sumatera Utara. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum mengenal kota Barus karena minimnya informasi mengenai kota tua tersebut. Padahal kota Barus banyak menyimpan benda-benda kuno bersejarah seperti perhiasan, mata uang dari emas dan perak, prasasti dan fragmen arca. Selain itu, terdapat makam para aulia dan ulama penebar Islam di Indonesia pada abad ke-7 silam. Antaranya makam Papan Tinggi, makam Mahligai, makam Syekh Mahdun, makam Syekh Ibrahim Syah, makam tua Ambar, dan makam tua Syekh Badan Batu. Posisi Barus yang terletak di pinggir pantai barat Pulau Sumatera dan berhadapan langsung dengan lautan lepas Samudra Hindia membuatnya dikenal oleh dunia pada abad ke-7. Apalagi berkat hasil hutannya, kamper, kemayan, dan emas, Barus menjadi kota yang kerap dikunjungi banyak saudagar-saudagar di seluruh dunia. Nama Barus juga muncul dalam sejarah peradaban Melayu lewat Hamzah Pansyuri, penyair Sufi terkenal. Barus juga dikenal dengan nama Pancur, kemudian diubah ke dalam bahasa Arab menjadi Fansur. Dalam buku Barus 1000 tahun yang lalu yang dituliskan arkeolog Prancis Claudie Guillot dibantu beberapa penulis lainnya menyebutkan Barus termasuk dalam golongan kota-kota kuno yang terletak di seluruh Asia abad ke-6 Masehi. Di bab terakhir buku ini disebutkan ada sebuah tempat di perbukitan Barus yang oleh masyarakat setempat perlu mendapatkan perhatian khusus. Makam terpencil yang ditandai dengan 2 batu nisan vertikal ini dipercaya dengan sebagai makam seorang wali. Yang dimaksud adalah papan makam tinggi yang memang berada di atas bukit sekitar 215 meter di atas permukaan laut. Untuk menuju makam itu kita harus melewati 730 anak tangga. Makam ini ada sebuah guci yang airnya terus ada meskipun musim kemarau. Namun belakangan guci itu pecah karena tidak terawat. Di sisi bahasa, hampir di setiap batu nisan utama bertulisan bahasa Arab. Hal ini sangat jarang ditemukan bukan hanya di Barus tetapi di seluruh Nusantara pada umumnya. Jika mengulas sekilas sejarah kota tua Barus, Claudie Guillot menguraikan dalam buku Lobu Tua Sejarah Awal Barus. Buku ini merupakan usaha memecahkan rahasia sejarah Barus sudah dilakukan sejak hampir 1,5 abad lalu, khususnya dalam bidang epigrafi dan pembahasan sumber-sumber tertulis. Namun penelitian yang mendalam di lapangan baru mulai dilakukan pada akhir tahun 1980-an atas usaha Pusat Penelitian Ekologi Nasional. Kemudian pada tahun 1995 berkat persetujuan Prof. Dr. Hasan M. Ambarita ketika itu menjabat sebagai Kepala Lembaga PPAN bersama ekolog Franz Dekzim Orientjes diluncurkan sebuah program penelitian ekologi di Barus, khususnya di Lobu Tua di mana pernah ditemukan banyak benda-benda kuno. Memang banyak pertanyaan muncul berkaitan dengan kota tua Barus, seperti kapan kotanya didirikan dan lokasi mana tempat Barus yang disebut dalam beberapa sumber awal. Namun pada tahun 1995 di kota Lobu Tua, daerah sekitar Barus terdapat sebuah spanduk
bertuliskan Dirgahayu ke-50 negaraku dan Dirgahayu ke-5000 desaku. Saat itu Kepala Desa Lubutua menjelaskan bahwa ulang tahun desa ini didasari perkiraan seorang ahli sejarah daerah ini. Sedangkan pandangan lain menyebutkan bahwa Barus adalah pelabuhan tertua di Indonesia. Dalam karya geografis Ptolemeus tercatat 5 pulau yang dinamakan Brousai yang dikaitkan dengan Barus oleh para ahli sejarah. Pada abad ke-6 Masehi, Kampar sudah dikenal di berbagai kawasan mulai dari negeri Tiongkok hingga kawasan Laut Tengah. Nama Barus sudah lama muncul apabila diterima pendapat bahwa Brousai adalah Barus. Kemudian nama ini tercatat dalam sejarah dinasti Liang, Raja Tiongkok Selatan yang memerintah pada abad ke-6. Setelah itu Barus selalu disebut-sebut sampai sekarang dan kerap dihubungkan dengan Kampar. Pada abad ke-7 Barus tersohor hingga ke Eropa dan Timur Tengah karena menghasilkan kapur barus dan rempah-rempah. Masuknya Islam ke Nusantara diyakini melalui jalur perdagangan Barus ini. Jalur perdagangan ini dikenal sebagai jalur rempah karena para pedagang memiliki misi mencari rempah-rempah. Claudi Builot memaparkan bukti-bukti bahwa sejak abad ke-6 Masehi Barus sudah menjadi kawasan perdagangan yang ramai. Pada akhir abad ke-7 yang juga merupakan abad pertama Hijriah, pedagang-pedagang Arab mulai menjejakkan kakinya di pelabuhan Barus. Seorang pemerhati Barus yang lahir dan besar di kaki Bukit Papan Tinggi, putra Barus dalam satu blognya bernama Negeri Barus mengatakan sejak kecil sudah tertarik mendengar cerita tentang Barus yang diceritakan secara turun-temurun oleh orang tua. Menurut peranan Barus sebenarnya begitu penting bagi Nusantara. Barus adalah salah satu tempat yang sangat berperan dalam awal peradaban masuknya budaya Batak, lahirnya agama Batak, Parmalim, masuknya agama Kristen, masuknya agama Islam hingga perbauran budaya Melayu. Akan tetapi mengenai hal itu tidak banyak yang tahu karena Barus kini hanya sebuah wilayah yang tertinggal dan terpencil di pesisir Tapanuli Tengah. Kalau melihat beberapa peninggalan dan keberadaan makam Papan Tinggi, di lokasi ini terdapat makam terpanjang yang mempunyai batu nisan yang besar dan tinggi. Konon panjang makam itu diperkirakan sekitar 7 meter lebih. Di batu nisan yang terbuat dari batu cadas tertulis nama Syekh Mahmud fil Hadratul Maut atau Yaman yang dilahirkan pada 34 Hijriah sampai 44 Hijriah yang pada masa itu adalah kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Selain makam panjang, di dalam lokasi makam Papan Tinggi itu juga terdapat 5 makam lain yang menurut cerita adalah makam keturunannya. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, banyak utusan khalifah dan saudagar Arab terutama dari Yaman melakukan ekspansi ke Asia. Kala itu, Barus menjadi tempat singgah karena daerahnya berhadapan langsung dengan samudra lepas. Para saudagar dari Arab, Yunan, Yaman, Persia, dan Hindia juga banyak melakukan pelayaran ke daerah ini untuk kepentingan bisnis rempah-rempah dan pembelian kapur Barus. Sedangkan para ulama yang merupakan utusan khalifah menginjakkan kaki ke Barus untuk mulai menebarkan agama Islam di Indonesia. Tak heran jika di kawasan Barus terdapat banyak makam ulama, salah satunya adalah makam Papan Tinggi. Selain makam Papan Tinggi, di Barus juga terdapat lebih dari 200 makam yang terletak di atas perbukitan Desa Daka, Kecamatan Barus. Makam ini disebut makam Mahligai dengan batu nisan yang besar dan kecil. Di lokasi itu terdapat salah satu makam Tuan Syekh Rukunuddin wafat tahun 672 Masehi atau tahun 48 Hijriah abad ke-7 Masehi. Syekh Rukunuddin wafat dalam usia 102 tahun. Salah satu makam aulia yang terkenal di Barus adalah makam Syekh Mahmud.
Syekh Mahmud sangat dihormati masyarakat Barus dan Sumatera Utara karena merupakan salah satu tokoh penyebar Islam pertama di Indonesia Sumatera Utara. Makamnya dikenal warga dengan sebutan Makam Papan Tinggi, merupakan makam tertua yang berada di atas bukit dengan ketinggian 200 meter lebih di atas permukaan laut. Bahkan medan menuju makam cukup terjal karena kemiringan bukit mencapai 45 derajat. Bagi wisatawan atau peziarah yang ingin ke makam itu harus melewati lebih dari 700 anak tangga sepanjang 200 meter lebih. Banyak peziarah kaget dan tidak menyangka kalau panjang makam Syekh Mahmud mencapai 7 meter dengan batu nisan berwarna putih setinggi 1,5 meter berukir Arab kuno. Bukti arkeologis ini menunjukkan kalau Syekh Mahmud adalah seorang pendatang yang telah lama bermukim di Barus. Batu nisan makam Syekh Mahmud bukan batu biasa yang digunakan oleh penduduk Barus, melainkan sejenis batu yang didatangkan dari India. Syekh Mahmud merupakan penyebar Islam dari Hadramaut, Yaman yang datang ke kota Barus sejak abad ke-7. Selain Papan Tinggi dan Mahligai, ada juga makam-makam tua Syekh Badan Batu. Makam ini disebut Makam Auli 44 Negeri Barus, terletak di atas bukit desa Bukit Hasang sekitar 2 km dari kota Barus. Seluruh makam ini menunjukkan fakta sejarah bahwa agama Islam telah ada di Barus sejak abad ke-7. Barus merupakan awal mula pintu masuknya Islam di Nusantara, jauh lebih tua dari era Wali Songo di Pulau Jawa Barat. Presiden Jokowi sendiri mengakui bahwa Barus merupakan kota Islam pertama dan tertua di Indonesia. Pada tanggal 24 Maret 2017 lalu, bertepatan hari Jumat, pemerintah Republik Indonesia meresmikan Tugu.0 Pusat Peradaban Islam Nusantara di Barus, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Sekian dari sejarah dan perkembangan Kota Baru, saya ucapkan terima kasih.